Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Andrianov Januar Utapea atau biasa dipanggil Alvin. Saya berasal dari Universitas Trisakti, prodi saya adalah Teknik Geologi dan NIM saya adalah 072002300026. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu geologi. Tapi sebelum masuk ke penjelasan, izinkan saya untuk memberitahu alasan saya mengapa saya ingin masuk ke prodi teknik geologi di Trisakti, kenapa tidak di universitas lain. Kalau untuk gua sendiri sih, kenapa sih memilih Trisakti itu? Karena yang pertama itu Trisakti itu fasilitasnya baik, yang kedua Universitas Trisakti itu terletak di ibu kota yang posisinya strategis dan dekat dengan perusahaan energi nasional ataupun swasta. Lalu banyak MOU yang mau bekerja sama baik dengan lembaga pemerintah atau swasta, nasional dan internasional. Juga dengan perguruan tinggi Indonesia ataupun perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Lalu alasan saya selanjutnya adalah prodi Teknik Geologi Usakti merupakan satu-satunya prodi teknik geologi swasta yang memiliki akreditasi A. Nah, apa sih manfaat akreditasi A itu? Akreditasi A itu sangat dapat membantu kita sebagai syarat untuk melamar kerja, terutama untuk yang ingin CPNS itu sangat bermanfaat itu. Makanya kita harus mencari universitas dengan akreditasi A. Lalu sangat mudah untuk membuat kita itu masuk ke studi ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu Trisakti juga sudah terakreditasi internasional dan juga Trisakti memiliki alumni yang tersebar di industri dan dalam atau industri luar negeri. Lalu alasan yang terakhir saya memilih Universitas Trisakti adalah prodi Teknik Geologi di Usakti memiliki nilai SINTA yang sangat tinggi. Pokoknya paling tinggi. Nah, itu tadi beberapa alasan gue memilih Usakti sebagai tempat gue kuliah. Nah, sekarang gue bakalan ngebahas tentang jurusan gue ini sendiri. Seperti geologi, yang kita ketahui geologi, geo dan logi. Kalau dipisah tuh dia jadi geo dan juga logos. Nah, apa sih geo itu? Geo itu adalah ilmu bumi dan juga logos itu adalah ilmu. Jadi kalau digabungin, geologi itu adalah ilmu yang mempelajari kebumian. Terus di geologi itu kita belajarnya apa? Kita belajar matematika lagi, kita belajar kimia lagi, fisika lagi. Ya, kita belajar juga. Jangan harap bisa kabur dari mata pelajaran itu. Gila sih itu. Nah, kita fokus lagi. Di geologi itu kita mempelajari banyak hal, mulai dari cara terbentuknya batuan, cara kita juga mengetahui bagaimana sebuah perlapisan itu terjadi, bagaimana pergeseran lempeng. Terus kita juga mempelajari, ada ilmunya juga yang namanya paleontologi, itu lumayan menarik sih. Kayak kita tuh juga mengeksplorasi bumi, sekaligus kita tuh kayak mencari fosil-fosilan. Pokoknya di paleontologi itu kita belajar tentang fosil. Jadi teman-teman yang suka kayak dari kecil nih kayak main-main dinosaurusan tuh, otomatis kan kayak ada pengen gitu, pengen gua nih nyari-nyari tulang belulang ini, gua pengen nyari temen gua nih yang terdahulu tapi temannya yang Homo sapiens atau Pithecanthropus erectus, bisa tuh di paleontologi. Atau teman-teman pengen mineral nih, bisa tuh di mineralogi. Mineralogi itu hanya saja kita juga belajar kayak yang namanya sumbu kristal, kita juga belajar tentang bahan rumus kimia, penyusunnya. Pokoknya banyak deh, di geologi ini bermacam-macam yang dipelajari. Jadi kita tuh bisa masuk ke segala hal. Dulu pada mau nanya nih, Bang, tapi kalau geologi nih temen gue di teknik sipil, kalau misalnya gue pengen tiba-tiba kerja sama dengan temen gue, bisa nggak bang? Gitu. Ya bisa. Nah, di sini dia yang namanya seorang geologi itu memiliki prospek kerja atau peluang kerja yang sangat luas. Dia bisa masuk ke teknik sipil, atau bukan masuk sih, kayak lebih ke arah kerjasama. Ke teknik sipil bisa, ya dipelajari nanti itu kayak geologi struktur. Kalau misalnya dia pengen ke tambang, bisa juga. Nanti ada itu kaitannya dengan mineralogi. Karena di tambang kita otomatis mencarinya mineral.
Mineral itu bukan kayak aqua ya. Mineral itu bisa aja kayak ya nih di pensil kalian nih, itu native element tuh di dalam sistem penggolongan Berzelius untuk mineral. Itu dia native element tuh, grafit. Atau enggak kayak kuarsa tuh. Kuarsa untuk yang dijadikan lantai. Keramik bisa di mineralogi. Terus bang, tapi aku nggak suka bang tambang-tambang gitu. Aku pengennya ke minyak, bisa. Di minyak kita juga bisa kok mempelajarinya. Untuk sekedar info, just info juga. Kalau untuk minyak itu biasa, kalau saya nggak salah itu di sedimentologi juga bisa masuk pelajarannya. Pokoknya atau nggak di petrologi juga bisa. Pokoknya geologi itu untuk prospek kerjanya nggak usah diraguin lah. Prospek kerja itu sangat luas, cakupannya juga sangat luas. Jadi nggak ada sih ruginya untuk belajar geologi atau mengambil prodi teknik geologi. Cuma sekarang kita balik ke diri kita masing-masing, jangan sampai karena prospek kerjanya bagus gitu, otomatis kan duit lancar ya kan, dari gaji duit lancar. Tapi gimana ya kalau misalnya diri kita nggak sanggup juga usah dipaksakan. Cuman kalau menurut saya teknik geologi itu adalah jurusan yang menurut saya itu sangat bagus lah. Apalagi di zaman sekarang kita yang serba menggunakan banyak energi. Nah, geologi itu sangat bagus, sangat kayak kesempatan emas, tiket emas untuk memasuki dunia dengan energi baru. Contohnya seperti geothermal tuh, panas bumi. Itu juga salah satu pekerjaan dari seorang geologi. Makanya saya kasih tahu geologi itu adalah teknik geologi itu adalah suatu jurusan yang sangat bagus, dan juga untuk seorang ahli geologi itu sangat fleksibel kerjanya. Lalu pada kesempatan kali ini kan saya sudah banyak nih kayak ngebahas soal geologi yang di darat nih. Saya bakalan ngebahas soal teknik geologi yang ada di geologi yang ada di laut. Apa sih geologi di laut itu? Terus gimana sih kerjaannya? Apa sih manfaatnya geologi laut? Emang di laut itu ada geologi? Ada aktivitas geologi? Kalau misalnya ada aktivitas geologi, misalnya nih tiba-tiba retak nih, terjadi deformasi di lempengnya, di dasar laut, otomatis kan air masuk. Jadi inti bumi kan penuh sama air masuk semua ke dalam inti bumi. Kenapa nggak kering-kering? Nggak gitu guys, beda. Jadi di sini saya akan bakalan menjelasin apa sih geologi laut itu. Geologi laut adalah ilmu yang mempelajari geologi yang ada di bawah kolom air laut. Utamanya geologi kelautan itu mempelajari hal-hal yang tentang asal tektonik dan evolusi cekungan laut dan samudra, pola-pola topografi dasar laut, samudra, dan sedimentasi yang terjadi dari tepi benua sampai tengah samudra. Jadi di geologi laut itu kita mempelajari, bukan kayak kita mempelajari yang aneh-aneh sih kayak cara berenang atau yang lain-lain. Jadi di geologi laut itu kita kayak ngebahas tentang topografinya laut. Lalu di laut itu juga ada namanya terjadi proses sedimentasi. Proses sedimentasi itu adalah proses di mana suatu batuan yang awalnya itu adalah batuan beku tuh dia berubah. Dia tuh terkena kompaksi dan yang lain-lainnya, sehingga dia menjadi batuan baru, itu adalah batuan sedimen. Itu dapat terjadi di laut juga, atau juga kita bisa mempelajari tentang lempeng tektonik di bagian laut. Seperti contohnya tuh kayak tsunami. Tsunami itu kenapa sih terjadi? Nah, kita juga sebagai ahli geologis juga kita bisa mempelajari hal tersebut. Lalu selain mempelajari tentang bencana, kita ini sudah memasuki era yang namanya galaknya energi, di mana-mana penggunaannya energi, apalagi listrik. Nah, jadi jikalau listrik itu misalnya kayak antar pulau nih dialirkan tuh kayak pakai tongkat gitu, pokoknya tongkat yang panjang tuh, tiang yang panjang tuh kayak, jadi listriknya tuh ngegantung-gantung gitu, kayak seperti yang kita bisa lihat di pinggir-pinggir jalan tuh tiang-tiang listrik kan jelek, jadinya kayak aneh gitu, tidak tertata rapi. Jadi ada beberapa yang menggunakan yang namanya itu kabel dari dalam bawah laut. Nah, kita tuh sebagai ahli geologi juga bisa masuk ke situ tuh, membantu kayak mengecek,
oh daerah ini arusnya tuh gimana sih, terus potensi geologinya tuh gimana sih, apakah aman jika lo dimasuki menggunakan dipasang kabel dari bawah dasar laut ini. Nah, sebagai calon geologis muda, perlu diketahui ada yang namanya program SDG PBB. Apa sih SDG itu? SDG itu singkatan dari Sustainable Development Goals atau bisa disingkat jadi SDGs. PBB yang merupakan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 25 September tahun 2015 lalu. SDGs itu berisi 17 tujuan dan juga memiliki 169 target yang diterapkan global sejak tahun 2016 hingga 2030. Tujuan SDGs ini adalah untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan melindungi lingkungan. SDGs dirancang untuk melibatkan seluruh aktor pembangunan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi lainnya, serta partisipasi dari 8,5 juta suara warga global. Prinsip utama SDGs ini adalah tidak meninggalkan satu orang pun, yang berfokus pada keadilan prosedural dan keadilan substansial dalam menjawab persoalan-persoalan warga, terutama kelompok. Nah, jadi fungsinya dari program ini tuh supaya penggunaan energi itu jadi merata, jadi semua orang itu dapat merasakan manfaat yang baik gitu. Jadi gak cuma mereka yang punya kekuasaan atau mereka-mereka yang di atas itu yang merasakan. Makanya program ini disahkan di PBB. Nah, dengan dilakukannya program ini, kita yang sebagai calon geologis muda milenial, kita tuh juga ikut berhak berpartisipasi dalam program ini. Seperti yang dibilang tadi, yang gue ucapin tadi itu, program ini sangatlah bagus karena dia ingin berniat untuk mengurangi kesenjangan sosial. Karena jika kita lihat di zaman sekarang ini, kesenjangan sosial itu juga sudah sangat banyak, terutama kita ambil contoh di Jakarta ini, itu sudah sangat banyak kesenjangan sosial. Lalu juga untuk memeratakan penggunaan energi, karena energi itu tidak hanya untuk satu orang, energi itu ada untuk semua orang, semua manusia. Makanya disahkanlah program ini. Pokoknya kita sebagai calon geologis muda wajib sih mendukung program ini. Sekalipun kita tidak geologis muda atau geologis apapun itu, sekalipun kita hanyalah warga biasa orang awam yang tidak tahu soal apa-apa soal energi, pokoknya kita ini juga sudah harus ikut berpartisipasi mendukung ini. Karena program ini sangatlah bagus, memang bagus, gak ada jelek-jeleknya, minusnya palingan karena untuk penerapan itu juga tergolong lumayan susah sih. Tapi jikalau kita sebagai sesama manusia saling tolong menolong, tidak ada yang namanya susah untuk dalam melakukan program ini. Cukup sekian video dari gua dan juga penjelasan dari gua. Apabila ada kekurangan, gua minta maaf. Apabila ada kesalahan juga gua minta maaf. Cukup sekian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.